bencana tsunami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Teguh Ronaldo dari kelompok mitigasi bencana wilayah pesisir. Perkenalkan, saya Rafina Gunawan dari kelompok mitigasi bencana wilayah pesisir. Perkenalkan, nama saya Pita Lutfi Anissa dari kelompok mitigasi masyarakat pesisir. Perkenalkan, nama saya Melanda Samudri dari kelompok mitigasi wilayah pesisir. Saya Rani Yolanda dari kelompok mitigasi bencana kelompok wilayah pesisir. Perkenalkan, nama saya Yoga Rizal Fernanda, NPM 30. Saya dari kelompok mitigasi bencana wilayah pesisir. Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu yang secara geografis wilayah Kota Bengkulu terletak antara 30 derajat 45 hingga 30 derajat 59 lintang selatan dan 102 derajat 14 hingga 122 bujur timur dengan luas wilayah 539,3 km persegi. Terdiri dari luas daratan 151,7 km persegi dan luas laut 387,6 km persegi. Jika melihat letak kota Bengkulu, maka daerah ini sebagian besar mempunyai lingkungan pesisir pantai yang terbuka dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga gelombang dan arus berpengaruh besar terhadap kondisi wilayah pesisir. Pengaruh besar terhadap kondisi wilayah pesisir secara administratif, Kota Bengkulu terdiri dari 9 wilayah kecamatan. Berdasarkan kriteria wilayah kecamatan yang memiliki ekosistem pesisir atau perbatasan langsung, tsunami disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi di dasar laut, letusan gunung api di bawah air, ataupun longsor di bawah laut. Gerakan tiba-tiba ini dapat menyebabkan pergeseran besar pada dasar laut, menciptakan gelombang tsunami yang dapat merambat ke arah pantai dengan kecepatan tinggi. Keadaan pantai abrasi terjadi ketika air laut dan gelombang secara berulang kali menghantam pantai, menyebabkan erosi dan pengikisan tanah serta batuan. Faktor-faktor seperti angin, gelombang, dan arus laut dapat mempercepat proses abrasi. Masyarakat pesisir pantai cenderung memiliki hubungan erat dengan laut dan sumber daya alam sekitarnya. Gaya hidup mereka sering terkait dengan kegiatan seperti perikanan, pertanian tambak, dan pariwisata pesisir. Ketergantungan pada sumber daya laut sering memengaruhi budaya, kepercayaan, dan tradisi mereka. Masyarakat pesisir juga sering berperan dalam upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan ekosistem pesisir. Masyarakat pesisir pantai umumnya terlibat dalam kegiatan seperti perikanan, pertanian tambak, pariwisata, dan kerajinan tangan yang terkait dengan hasil laut. Selain itu, mereka juga sering berpartisipasi dalam kegiatan konversi lingkungan untuk menjaga ekosistem pantai. Menangkap ikan adalah salah satu kegiatan utama masyarakat pesisir pantai. Mereka menggunakan berbagai metode penangkapan ikan seperti jaring. Hari ini tepat 18 tahun bencana gempa dan tsunami menerjang Aceh. Tepatnya 26 Desember 2004 lalu. Bencana tersebut menjadi yang terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. PBB pada 4 Januari 2005 memperkirakan bahwa jumlah korban tsunami Aceh kemungkinan melebihi 200.000 jiwa. Gempa di Aceh terjadi sekitar pukul 7.58 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 9,3. Gempa ini bahkan disebut sejumlah ahli sebagai gempa terbesar kelima yang pernah terjadi dalam sejarah. Setelah gempa terjadi, tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter menerjang wilayah Aceh. Diketahui, dahsyatnya tsunami pada saat itu berkecepatan 100 meter per detik atau 360 km per jam. Ternyata bukan hanya Indonesia saja yang mengalami tsunami, namun beberapa wilayah pantai di Asia Tenggara dan Asia Selatan juga terkena dampaknya. Dilaporkan pantai-pantai di Sri Lanka, India, Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya ikut dilanda tsunami. Gempa berkekuatan besar yang terjadi ini akibat dari interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia.
Peristiwa gempa dan tsunami Aceh menjadi salah satu bencana terkelam di Indonesia. Setelah bencana terjadi, beberapa negara mengerahkan bantuannya ke Aceh. Kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln turut membantu evakuasi korban dan penyaluran bahan bantuan. Tsunami dapat menjadi sangat berbahaya karena gelombangnya dapat mencapai ketinggian yang signifikan dan menyapu ke daratan dengan kecepatan yang tinggi. Faktor-faktor yang membuat tsunami berbahaya termasuk energi besar yang terlibat dalam gelombang, kemampuan mereka untuk menembus pulau-pulau kecil dan dampaknya pada pesisir yang padat penduduk. Tsunami dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, dan merusak lingkungan pesisir. Peringatan dini dan edukasi masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi resiko dan memitigasi dampak tsunami. Tsunami dapat melibatkan korban jiwa dan luka-luka. Tsunami seringkali menyebabkan kehilangan nyawa dan cedera serius karena gelombang besar yang dapat menyapu ke daratan. Yang kedua yaitu infrastruktur. Gelombang tsunami dapat merusak bangunan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas pesisir lainnya, menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang menyulitkan upaya untuk bantu. Bencana alam tsunami merupakan bencana alam yang terjadi di wilayah perairan ataupun pesisir lautan Indonesia. Bencana alam ini sangat jarang terjadi, namun sekalinya terjadi akan menelan korban jiwa yang begitu banyak dan juga akan mengurangi nilai ekonomi masyarakat pesisir serta merusak lingkungan yang ada. Adapun tsunami ini disebabkan oleh patahan di bawah laut yang menyebabkan arus laut dan juga volume air laut itu akan tersedot sehingga mereka masuk ke dalam patahan tersebut dalam beberapa volume yang ditentukan sehingga kapasitas dari patahan tersebut tidak dapat menampung lagi air dari tsunami tersebut, maka air akan dikeluarkan kembali oleh patahan tersebut dalam jumlah yang sangat besar dan juga dengan nilai kecepatan yang begitu tinggi. Hal inilah yang kita kenali dengan nama tsunami. Air tersebut akan terus menerobos berbagai kawasan dengan nilai ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dengan air gelombang tsunami tersebut, sehingga dalam kawasan pesisir itu akan rentan dan juga pasti terkena dari dampak tsunami tersebut. Oleh karena itu kita harus mengetahui dan menjaga dari faktor-faktor yang akan terjadi apabila tsunami tersebut akan tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
goyangin yo. 1, 2, 3.